Saya sebetulnya mau tripria, saya sudah izin, saya tak khotbah saja. Karena tiba-tiba kesehatan saya agak masalah. Tapi dalam nama Yesus masih bisa kuatlah khotbah. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para romo, kita mulai dari mana ini renungannya? Kita mulai intinya sebetulnya iman yang kuat. Tapi ada tema-tema lain. Kasus belinya itu apa? Kasus beli itu dadakan ceritanya apa di Injil. Nah itu, dadakan ceritanya orang yang sakit minta penyembuhan Yesus dan itu orang asing. Artinya orang asing itu bukan orang Floba Murata, kurang lebih begitu. Kalau orang Floba Murata itu bangsa terpilih Yahudi, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sengaja mengikuti cara pikir orang Israel. Setting, lokasi peristiwanya pun juga unik. Itu di Sidon, Tirus, itu daerah utara, pinggir pantai, di mana ada begitu banyak peradaban budaya asing, orang asing non-Yahudi di situ. Pasti Injil ini dibuat dengan maksud. Mengapa setting lokasinya di Tirus dan Sidon, pinggir pantai utara? Kalau bayangkan aja ya, pernah ke Yahudi ya, petanya begini, sini laut. Nah di pinggir laut utara itu dekat Gunung Hermon, itulah lokasi Tirus dan Sidon. Satu, tempatnya asing. Dua, yang meminta juga orang asing. Yang ketiga, dalam bacaan-bacaan sebelumnya bahkan Mazmur pun memuji bangsa-bangsa. Tadi apa tadi? Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Bangsa-bangsa ini, gentiles, orang asing ini dikonfrontir dengan bangsa terpilih Yahudi. Jadi kita lihat dulu penyembuhan itu lokasinya di daerah pinggir asing, pertemuan bangsa-bangsa, yang memohon juga bangsa-bangsa. Dan yang repot lagi, di telinga orang Indonesia, Yesus pakai perumpamaan yang salah-salah, dituduh sebagai pencemaran nama baik dan penghinaan. Sekarang lagi tren kan ya, bisa dituduh itu. Mengapa di telinga orang Indonesia kata lidah saya nggak bisa ngucapin ini. Kalau pas gaple bisa. Ya, makanya orang Jawa itu kalau mau bercanda atau maki, itu diplesetkan menjadi asemi kan gitu. Sebetulnya mau mengatakan saya nggak ngomong loh, yang ngomong jemaah ya toh. Nah, karena itu dianggap nggak baik, asem, kecut, gula, legi gitu. Mengapa Tuhan kita memakai perumpamaan itulah? Ini ada yang namanya beda budaya. Satu, di tempat kita jadi makian kata itu. Sedangkan di Eropa, di Yahudi,
itu terkenal sebagai binatang yang setia, sangat setia anjing itu, dan dijadikan piaraan. Bahkan kita punya seminari, Romo Rohadi dan saya, nah, itu lambangnya seminari Mertoyudan itu kanis. Kanis itu bahasa Indonesianya anjay. Dia sekarang anak-anak itu kalau yang muda anjay, jangan-jangan itu juga plesetan, mau ngomong anjay ya jadi melo banget gitu kan. Ini niru orang Jawa, anak-anak ABG itu asem, kalau di sini anjay gitu kan, kalau ada sesuatu yang wow. Jadi beda, bukan untuk makian. Dan memang menjadi kebiasaan anjing-anjing itu kalau ada pesta besar ya di bawah. Kalau kita sudah kenyang, dikirim ke anjing-anjing itu. Yesus pakai perumpamaan itu mengikuti pola pikir Israel. Apa pola pikirnya? Tuhan membuat pilot project yang mengenal Allah yang Esa, yang mengenal la ilaha illallah adalah pertama-tama bangsa Israel. Aku ini Tuhan Allahmu, aku adalah Allah yang Esa, tidak ada yang lain. Dan dijadikan pilot project, sekian banyak nabi berada di Israel. Maka orang Israel merasa bangsa terpilih luar biasa. Kadang waktu itu memandang orang asing dengan setengah mata. Jangankan orang asing, orang Israel yang sudah tidak murni pun Samaria dipandang sebelah mata. Itu. Lalu keselamatan dari seluruh dunia itu nebeng pada putra-putri terpilih Israel. Ada jelas ya? Nah, jadi Yesus ini mau berbicara apa dengan iman yang besar dari bangsa asing ini? Pasti berbicara dengan iman yang besar tentang penyembuhan. Tapi lebih dari situ, ingin mengungkapkan universalisme iman tidak lagi menurut bangsa Israel, tetapi universalisme itu untuk semua bangsa. Maka Mazmurnya bacaan pertama, bacaan kedua bicara tentang universalisme iman, tidak lagi pakai mak comblang bangsa Israel. Begitu. Apa yang menarik di sini? Mengapa bangsa Israel merasa bangsa terpilih, di satu pihak merasa punya tugas, di lain pihak juga dia terpengaruh. Pada masa Yesus hidup, ibu bapak, bangsa Israel diserang dari berbagai budaya dan terpecah-pecah dalam sekte-sekte. Ada sekte Herodian, ada sekte Farisi, ada sekte apalagi, apa namanya, Eseni, ada Anawim, ada kelompok yang berbeda lagi, kaum Zilot. Kaum Zilot itu adalah teroris pertama dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Itu Zilot. Belum lagi ada kelompok Yohanes Pembaptis. Jadi tidak seragam pada masa penjajahan. Poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya sejauh mana iman yang diwarisi ini bisa berkembang dengan juga bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai tradisi dan kekayaan, kebudayaan, kekayaan iman. Ada dua sikap ekstrem Bapak Ibu. Ada dua sikap ekstrem. Ekstrem pertama itu menutup diri karena takut dan cemas. Menjadi ekstrem kanan. Menjadi fanatik. Aku nggak mau yang namanya dipengaruhi oleh oknum luar,
maka dia makin bergaul dengan orang-orang sesama iman. Nggak mau. Dan tidak mau terpengaruh dengan yang lain. Akhirnya menjadi tertutup, ekstrim, dan seringkali mengkafir-kafirkan orang di luar agamanya. Bahkan di dalam agama sendiri. Katolik pernah nggak terjebak kayak gitu? Ada kelompok-kelompok begitu yang merasa diri paling unggul alirannya. Lalu merasa menjadi kaum elit terpilih. Ekstrem lain, biar saya semangat sedikit juga, kepala saya sudah mulai nyut-nyutan. Ekstrem lain apa? Serba kompromi, akhirnya juga terpengaruh aliran pemikiran, aliran agama, aliran filsafat, gaya hidup yang tidak sesuai dengan iman kita. Dua ekstrem lain. Mari kita lihatlah, daripada berteori tentang kitab suci, ya, kita lihat kenyataan sehari-hari. Ada Katolik yang ayam kate beraninya di kandangnya sendiri. Aktif di gereja, ikut ini, ikut itu. Merasa orang terpilih, kan itu. Tapi suruh bergaul di bangsa-bangsa, di kelurahan, kerjasama di tempat lain. Takut. Anak-anaknya juga dididik keras, pokoknya Katolik terhebat. Ekstrem yang lain, Bapak Ibu, serba boleh, akhirnya bingung sendiri kalau harus menerangkan. Menerangkan apa? Persoalan iman. Ditanya sederhana, dalam doa Rosario ada, dalam doa Salam Maria ada misalnya, Santa Maria Bunda, Santa Maria Bunda, Santa Maria Bunda, rada kenceng sidik, Santa Maria Bunda. Terus ada yang lain tanya, ini kan gereja Katolik error, memang Allah berbunda, kenapa nggak nyebut Bunda Yesus? Langsung dibenerkan karena kepengin gaul. Iya, pelentas, pelentus, nggak bisa jawab, malah membenarkan pihak sono. Lah ini pergaulan yang luas tanpa persiapan ke dalam akan ambiar. Ada banyak contoh, kita banyak dikelilingi, ada aliran-aliran pemikiran. Di satu pihak kita boleh bergaul, kita boleh yang namanya dengan banyak orang, tapi identitas kita harus kita pelajari sedalam-dalamnya. Contoh lagi, umat datang, Romo Rohadi ke saya, Romo ini karma Baya. Sejak kapan Gereja Yesus Kristus ada pengajaran karma? Sejak kapan Pak D? Ini kan terpengaruh. Terus apakah Tuhan menghukum saya ya? Saya pernah salah, pernah berdosa besar. Terus saya teringat lagunya Bimbo. Aku jauh. Fales kabeh. Aku jauh, aku dekat,
Hati adalah cermin. Ini pertanda yang jawab tadi kalangan expired. Karena apa? Yang hafal syair lagu itu pasti 50 tahun ke atas. Makanya misdinar-misdinar ini diem. Iya lah. Apa maknanya itu? Dari mana ajaran menurut Kristen ketika aku jauh Tuhan menjauh, ketika aku mendekat Tuhan juga ikut mendekat? Ajaran Kristen tidak begitu, itu ajaran agama lain. Ajaran Kristen, ingat, yang namanya Bapa yang Maha Baik, ketika si bungsu menghambur-hamburkan uang, bapaknya nangis naik ke menara. Kapan anakku balik? Walaupun anakku membunuhku, aku belum mati sudah minta warisan. Itu membunuh bapak lo, kurang ajar. Tapi dia nangis, pasti itu sama pelacur-pelacur, pesta-pesta, benar-benar bapaknya nangis di menara itu, saudara. Begitu anaknya datang, dia lari dipestakan besar. Itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu mirip bis kota kok. Jauh dekat sama saja. Itu ajaran bis kota. Aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, engkau dekat. Ini bukan bis kota, jauh dekat sama saja. Ini ajaran Tuhan Yesus. Amin. Banyak yang terpengaruh contoh-contoh bahwa filsafat gaya hidup dengan banyaknya pergaulan, apalagi dengan sosmed ini, diam-diam bisa menggerus. Makanya banyak orang takut bergaul. Ini juga salah. Ekstrem fanatik hanya kumpul sesama Katolik. Itu juga salah. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, iman identitas kita, kita sadari, iman kita tegakkan, iman kepada Yesus. Siapapun yang mendekat Yesus akan mendapatkan kesembuhan, akan mendapatkan keselamatan. Mau Yahudi maupun non-Yahudi. Ada identitas, kalau kaitannya etnik, Loba Murata megah sekali, tapi juga ada bahasa persatuan Indonesia. Nah, sudah diajari sama Pak Jokowi. Sekarang ini kalau 17 Agustusan indah sekali ya. Ternyata sudah 1 tahun dulu Farel jadi heboh. Bahkan negara lain pada nonton. Yang dulu upacara 17-an kaku jadi pameran lintas etnik. Dan kemarin yang dipertontonkan suruh nyanyi siapa? Tolong keras. Putri yang mendapat hadiah award dari Amerika, luar biasa. Nah, jaringannya Putri International itu punya akibat nonton upacara 17-an Indonesia, luar biasa. Dan Bapak Jokowi dan sebagainya pakai pakaian multi etnik, satu dalam keberbedaan, berbeda dalam kesatuan. Terpujilah Tuhan, ini dan selamanya.